Baik, ikhwatu fillah, kita akan jelaskan jelasan toharoh. Di antaranya ada karakter manusia, ya. Karakter dasar manusia. Ini sangat butuh sekali kita memahami dan juga mengamalkan toharoh batiniyah, ya, toharoh hati, toharoh kolbu, ya. Karenanya bagaimana manhaj Rabbani yang diturunkan Allah kepada hambanya itu sangat sesuai dengan semua karakter, ya, yang diberikan Allah dalam diri manusia di saat menciptakannya. Nah, ada beberapa karakter yang ada pada diri manusia. Ini kenapa kita harus bertoharoh secara batiniyah, ya, bertoharoh hati, kalbu, ya, gitu. Nanti saya utarakan, cuman mungkin di kesempatan ini baru mungkin 2 atau 3 lah, ya, karena ini banyak juga ini, ya. Di antaranya juga karakter manusia itu dikatakan dalam Al-Quran. Yang pertama, zalim dan kufur. Al-Quran menyifati bahwa manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Sebagaimana difirmankan Allah, innal insana al-zulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ibrahim ayat 34, ya. Karenanya manusia memiliki sifat ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Allah adalah lawan dari iman kepadanya. Hanya saja penggabungan antara dua hal berlawanan ini, ya, yakni sangat sesuai dengan tabiat manusia. Manusia dari aspek biologis adalah binatang, ya, al-hayawan, ya, dalam surah Al-Ankabut, ya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, ya. Wa innad darul akhirah, ya. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Jadi negeri akhirat itu lebih baik, kata Allah, ya. Bagi siapa? Bagi al-hayawan. Siapa itu? Manusia. Jadi manusia itu binatang. Nah, kalau kita binatang gimana tuh, Pak? Ada yang saling bunuh kan, saling menzalimi, ya, gitu. Nah, itu dengan tabiatnya masing-masing, ya, itu. Binatang punya nafsu perut dan seks, ya, nah itu. Sementara dari aspek manawi, dia adalah manusia yang memiliki akal yang mampu memilih. Makanya kita pilih, gitu, ya, gitu. Dalam surah Al-Insan dikatakan, ya, gitu. Kita mau imma syakiro wa imma kafuro, tuh. Mau bersyukur atau kufur, ya, tuh. Tinggal kita milih aja, gitu, ya. Kedua, karakter tergesa-gesa. Al-Quran menyifati bahwa manusia itu tergesa-gesa, ya. Ketika urusannya tidak dipenuhi, gitu, ya. Urusannya tidak, kadang ditenggang waktu, ditunda-tunda, ya. Utang tidak dibayar, gitu, ya. Atau ingin misalnya punya tugas, nah, itu, ya. Nih, Pak, sadar nggak Pak, kalau Bapak sebagai misalnya keluarga DKM, gitu, ya, Bapak sok ditagihan wae ku DKM. Sadar tuh, Pak? Iya, ditagihan wae nya. Nah, itu. Jadi manusia itu seperti itu, ditagihan, gitu, ya. Ditagihan, kalau bahasa Sundanya apa, di antrokan, itulah, gitu. Ditagihan, tuh, ya. Supaya apa? Supaya selesaikan tugas, gitu, ya, gitu. Padahal dia tidak tahu bagaimana kondisinya, misalnya apakah keluarganya lagi sakit atau keluarganya lagi ada musibah, atau keluarganya, ya, atau dirinya itu lagi sibuk lah, gitulah, gitu, ya, gitu, ya. Itu punten, gitu, ya. Jadi sehingga
ditagihan kayak gitu ya tugasnya. Ditagihan tugas dan demikian gitu ya. Makanya manusia itu apa? Ajula, tergesa-gesa. Bahkan al insanu ajula, dan dialah manusia itu ya, dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa gitu. Itu manusia ya. Al-Quran menyifati demikian ya. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa ya. Bahkan al insan ajula. Manusia bersifat tergesa-gesa dalam menghukumi dirinya atau menghukumi orang lain juga itu ya, tergesa-gesa gitu ya. Orang misalnya lagi ada uzur gitu ya, lagi ada keperluan, kebutuhan, hajat apa gitu ya, dia nggak bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, orang yang menagih ya, menagih tugas ya, nggak bisa ngasih uzur gitu ya. Pokoknya nggak mau dengar alasan gitu ya. Bahkan dikatakan gitu ya, nih dia itu orang yang nagih itu misalnya, orang yang nagih tugas tuh ya, dia itu, ini bukan DKM ya, bukan ke DKM tentunya, itu iman lain. Saya ada pengalaman itu ya. Ini orang yang ngasih tugas gitu ya gitu, dan orang yang dapat tugasnya juga sedang ada uzur ya, gitu, lagi sakit, terus dia juga nggak mampu gitu ya karena tugas dan kesibukan apa gitu ya gitu. Tapi dia yang nagih itu nggak bisa ngasih uzur tuh, wa'alaikumsalam. Terus dihukumi dirinya ya, dihukumi seorang yang punya tugas itu, dihukumi dia itu orang yang banyak alasan, orang yang nggak bisa diajak gimana lah gitu ya, orang yang nggak amanah dan sebagainya. Padahal dia punya uzur, dia sudah utarakan uzurnya, dia tuh kerja dan sebagainya gitu. Bahkan saat itu juga misalnya dia kurang waktunya tuh ya, kurang untuk waktunya dia mengerjakan tugas itu ya, dia nggak ada alasan. Itulah manusia tergesa-gesa ya, tergesa-gesa dalam menghukumi dirinya atau orang lain ya, atau apa saja miliknya ya. Dia tergesa-gesa ya. Ada orangnya juga yang tergesa-gesa mendoakan dirinya sendiri atau keluarganya dengan kematian atau laknat, waliyadzubillah. Sekiranya Allah mengabulkan doanya, niscaya ia akan binasa tuh. Orang yang tergesa-gesa itu ada kebinasaan tentunya ya. Terus juga karakter kikir. Nah, ini yang ketiga. Al-Quran menyifati bahwa manusia itu punya karakter selalu kikir atau pelit, koret. Itu ya. Nih, wa kanal insanu qatura, dan adalah manusia itu sangat kikir ya. Al-Isra ayat 100. Ya. Kikir dan tamak, kecuali mereka ya. Jadi manusia itu punya sifat kikir dan tamak kecuali mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia juga selalu membantah. Nih, Al-Qur'an menyifatinya manusia selalu membantah dan mendebat tuh. Manusia itu punya karakter kayak gitu ya. Membantah dan mendebat tuh. Makanya jangan terlalu diikuti terus mendebat berlebihan. Nah, itu juga karakter buruk manusia ya, karakter dasar manusia ya. Punya karakter mendebat kayak gitu ya. Bahkan al-insanu aktsara sa'in jadala, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadal itu apa jadal? Berdebat gitu. Surah Al-Kahfi ayat 54. Manusia disifati sebagai makhluk yang banyak membantah, mendebat dan memusuhi. Ini berempat ya. Nah, terus juga manusia itu berkeluh kesah ya. Al-Quran menyifati bahwa manusia dalam menjalani hidup senantiasa berkeluh kesah dan merasa dalam kesempitan, sebagaimana penjelasan Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah ya. Al-Balad ayat 4. Nah, itu sifat yang selalu merasa hidupnya sempit, sengsara dan penuh kesulitan. Semenjak ia dilahirkan dengan susah payah hingga dalam menempuh kehidupannya yang penuh dengan berbagai cobaan dan ujian dan tantangan pula tentunya ya, berupa taklif agama dan pertanggungjawaban, cobaan yang dirasakan ketika bergaul dengan orang banyak, tajamnya lidah, dia itu lidahnya tajam, menghukumi orang itu tajam, dia nuduh orang itu tajam, berprasangka pada orang tajam sekali gitu ya gitu. Sedangkan berprasangka pada dirinya lemah, itu ya.
itulah manusia. Kekerasan tangan dan kedengkian jiwa. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah jaga dan lindungi dari kebanyakan manusia yang bersifat buruk ya. Dan Allah jaga, Allah urusi kita dengan senantiasa Allah beresi masalah-masalah kita, sehingga Allah kuatkan kita dalam menggapai ridhonya, dalam istiqomah di jalannya.